A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan bagi saudaraku, sahabatku yang dalam keadaan sakit, tetaplah bersabar. Ingatlah selalu bahwa penyakit itu datangnya dari Allah. Dan yang akan menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Kita hanya wajib usaha. Nah, mungkin sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sudah mulai ragu-ragu. Dalam hal apa itu? Dalam membaca surah Yasin di malam Jumat. Karena tetangga sebelah mengatakan bahwa membaca surah Yasin di malam Jumat itu adalah bid'ah. Dengan alasan waktunya ditentukan. Kenapa tidak surah Al-Baqarah? Kenapa tidak surah ini? Kenapa tidak surah ini? Ini menandakan bahwa mereka ini dalam keadaan kebingungan. Mereka kebingungan dengan ilmu mereka sendiri. Nah, apakah kita membaca surah Yasin di malam Jumat itu bid'ah? Yuk kita kupas tuntas bersama-sama. Kita renungkan dan kita pikirkan. Karena itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Pikirkanlah dan renungkanlah. Nah, apakah sahabat-sahabatku, saudaraku tidak mengetahui bahwa ada amalan yang ditentukan waktunya dan ada juga amalan yang tidak ditentukan waktunya? Percaya nggak? Kalau kita membaca yang tersurat mudah, tapi kalau kita membaca yang tersirat itu sulit, sangat-sangat sulit. Kalau membaca yang tersurat, semua manusia bisa membaca. Tetapi membaca yang tersirat di dalam tulisan tersebut, tidak semua manusia yang bisa membacanya. Yuk kita kupas tuntas pada hari ini. Amalan yang mana yang ditentukan waktunya dan mana amalan yang tidak ditentukan waktunya. Nah, seperti saudaraku, sahabatku mengetahui, salat yang fardu, salat yang wajib ditentukan waktunya. Mulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditentukan waktunya. Itu salat yang wajib, salat yang fardu. Kita tinjau lagi salat yang sunnah. Salat sunat rawatib, salat sunat yang mengiringi salat fardu ditentukan waktunya. Salat sunat tahajud ditentukan waktunya. Salat sunat duha ditentukan waktunya. Salat sunat tahajul masjid ditentukan waktunya. Salat, tapi ada salat yang tidak ditentukan waktunya. Salat apakah itu? Ya, benar sekali sahabatku, saudaraku. Yang tidak ditentukan waktunya adalah salat sunat, yaitu salat sunat taubat dan salat sunat hajat. Salat sunat taubat dan salat sunat hajat tidak ditentukan waktunya. Bisa di pagi hari, bisa di sore hari, bisa di malam hari. Tidak ditentukan. Kapan saja kita ingin melaksanakan salat sunat taubat atau salat sunat hajat, berarti tidak ditentukan waktunya. Bagaimana dengan amal yang lain, Pak?
Umpama puasa, baik. Puasa ditentukan juga waktunya. Ada juga yang tidak ditentukan waktunya. Puasa yang bagaimana? Yang ditentukan waktunya. Puasa bulan Ramadan ditentukan waktunya. Waktu di bulan Ramadan. Puasa Senin Kamis ditentukan waktunya. Hari Senin dan hari Kamis. Puasa Nabi Daud ditentukan waktunya. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ditentukan waktunya. Bagaimana puasa yang tidak ditentukan waktunya, Pak? Nah, puasa yang tidak ditentukan waktunya. Puasa apa itu, saudaraku, sahabatku? Kita berpuasa tapi tidak ditentukan waktunya. Iya, betul. Yang tidak ditentukan waktunya kita berpuasa, yaitu 1. Puasa untuk membayar nazar. Yang kedua, puasa untuk menggantikan puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan. Karena di waktu saat kita di bulan Ramadan, mungkin kita jatuh sakit yang menurut medis tidak mengizinkan kita untuk berpuasa. Maka ini harus kita ganti di bulan berikutnya. Pada saat kapan kita mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, tidak ditentukan waktunya. Jadi puasa membayar nazar. Contoh, andai kata anak aku ini lulus dari ujian S1-nya, dan lulus dari ujian skripsinya, maka aku akan membayar nazarku. Aku akan berniat untuk berpuasa 3 hari. Jadi dia bernazar untuk berpuasa 3 hari. Andai kata anaknya lulus dalam ujian skripsi tersebut. Nah, ternyata anaknya lulus dalam ujian tersebut sehingga memperoleh gelar sarjana S1. Maka orang tuanya wajib membayar nazarnya. Berpuasa 3 hari. Tidak ditentukan waktunya. Begitu juga kita membayar puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan. Karena ada unsur yang tidak memungkinkan kita untuk berpuasa. Maka kita bayar di bulan-bulan berikutnya. Tidak ditentukan waktunya. Kapan saatnya kita sudah mampu. Atau kita membayar fidyah. Mengasih makan anak yatim piatu. Tidak ditentukan. Nah, sekarang saudara sudah mulai ragu. Sudah mulai ragu untuk membaca surah Yasin pada malam Jumat. Saudara sudah mulai ragu. Sehingga saudara tinggalkan. Karena dikatakan bid'ah. Goyang keimanan saudara. Padahal itulah perintah Allah. Yang diajarkan oleh Nabi kita. Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran. Kita membaca surah Yasin di malam Jumat. Yang besoknya adalah hari Jumat. Penghulu dari semua hari. Kita ragu. Kita tinggalkan kebiasaan kita membaca surah Yasin di malam Jumat. Karena takut dikatakan bid'ah. Jadi saudara lebih takut penilaian daripada ustadz tersebut. Daripada penilaian daripada Allah yang Maha Kuasa. Seperti halnya saya bergabung di majelis tablik. Saya perokok. Saya merokok. Semua kawan-kawan saya mengguraukan bahwa saya ini bersiwak setan. Apakah saya takut dikatakan bersiwak setan? Tidak. Malah saya katakan, biarlah saya bersiwak setan. Nyatanya Allah tunjukkan kuasanya. Didatangkan orang untuk mendampingi saya untuk merokok. Nah, disitulah namanya iman. Yakin, percaya akan kuasanya Allah. Dalam hal rokok, mereka percaya, mereka yakin bahwa rokok bisa mendatangkan penyakit. Mereka yakin bahwa rokok itu bisa mendatangkan kematian. Mereka
sudah berbuat syirik. Seperti halnya mereka percaya kepada batu-batuan, memakai batu cincin, mengatakan dengan memakai cincin ini maka rezekiku semakin lancar. Dengan menyembah selain daripada Allah, sudah percaya mereka bahwa rokok bisa mendatangkan penyakit dan bisa mendatangkan kematian. Mereka lupa bahwa penyakit dan sehat itu datangnya dari Allah. Mereka berkata jangan berbuat syirik, tapi mereka sendiri tidak memahami apa itu syirik. Menyembah, percaya, yakin selain daripada Allah. Contohnya tadi rokok. Sementara membaca surah Yasin di malam Jumat, mereka katakan bid'ah. Nah, jadi saudara lebih yakin kepada ustadz yang mengatakan bid'ah membaca surat Yasin karena waktunya ditentukan, daripada saudara tidak yakin kepada Allah atas penilaian Allah. Karena yang utama dan terutama bagi kita adalah bagaimana Allah menilai diri kita, bukan ustadz tersebut yang menilai diri kita. Karena dia sendiri tidak tahu apakah amalannya diterima atau ditolak. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Makanya di dalam Al-Quran berapa banyak perintah Allah di situ untuk berpikir dan merenungkan. Semoga saudaraku, sahabat-sahabatku yang setia menonton channel saya, channel Renungan Kehidupan, mendapatkan hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan ihdinas siratal mustaqim, dan mendapatkan rezeki yang halal, sehat jasmani dan rohani, tetap dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk berzikir, memperbaharui keimanan dengan zikir la ilaha illallah. Untuk memperbaharui keimanan kita harus berzikir dengan la ilaha illallah. Yang kedua itu kita memasuki bentengnya Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, tak lupa bagi saudaraku yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, saya akan tetap mendoakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.